Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UKM Badan Doa Kampus. Kali ini kita akan mengadakan podcast. Kita memasuki suasana Hari Raya Idul Adha yang penuh dengan kebahagiaan dan makna spiritual. Dalam podcast hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang ibadah kurban. Sebuah ibadah yang tidak hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi juga mengandung rasa keikhlasan, kepasrahan, dan kebahagiaan. Kita akan bahas hari ini, yaitu jadi bersiaplah untuk mendengarkan podcast yang akan menginspirasi dan memperkaya pemahaman kita tentang Idul Adha. Mari bersama-sama kita sambut Hari Raya Kurban dengan penuh rasa syukur dan makna. Bersama saya Muhammad Sohib sebagai host podcast hari ini dan juga narasumber yang sudah tidak asing lagi di Universitas Gajah Mada. Monggo Pak. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur bisa berinteraksi, bisa berdiskusi dalam momentum kurban, di mana kita bisa berinteraksi bersama, berdiskusi sehingga selalu produktif untuk berkegiatan dalam kajian ini. Oke, Mas Sohib, silakan apa yang harus kita bahas di pagi hari ini sehingga momentum kurban ini betul-betul kita maknai secara dunia, bahkan menjadi spirit kita tentunya bagi pemirsa sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban ini dengan baik dan maksimal. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan makna kurban. Dilihat dari sejarahnya, bagaimana umat terdahulu memaknai pengorbanan dalam konteks kurban. Perintah kenabian diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang sangat memerlukan keyakinan, keimanan, tentunya kekuatan secara psikologis, yaitu perintah mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim kala itu diuji oleh Allah keimanannya dengan diperintah mengorbankan Nabi Ismail untuk disembelih. Dengan rasa gundah, dengan rasa ragu, beliau berusaha meyakinkan bahwa saya harus melaksanakan ini. Itu yang pertama. Akhirnya proses dilakukan, namun dengan kekuatan dan keimanan beliau sehingga Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba. Semangat ini yang pertama adalah bahwa tanda ketundukan dan kepatuhan kepada Allah sebagai umat, sebagai Allah, sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Beliau Nabi Ibrahim harus tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah secara spiritual, bagaimana rasa ikhlas, syukur yang diberikan oleh Allah harus diwujudkan dengan rasa iman dan patuh sehingga beliau harus rela mengorbankan Nabi Ismail. Yang ketiga adalah bagaimana upaya secara keyakinan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membutuhkan kita berkorban. Itu saja mungkin dari saya, Pak Sohib. Nah, terima kasih Bapak atas penjelasan tadi tentang sejarah dan makna kurban. Nah, yang kedua itu tadi sejarah dan pengertian kurban sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, untuk kurban sendiri apa saja hewan yang bisa dikurbankan dan apa saja syarat-syaratnya? Monggo bisa dijelaskan. Secara hukum agama, kurban itu sunnah muakkad. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban itu sunnah muakkad. Biasanya kalau unta umur 5 tahun, kalau sapi umur 2 tahun, kalau kambing setahun lebih lah. Dengan catatan kalau sapi satu bisa dihitung 7 orang, kalau kambing satu bisa dihitung 1 orang. Makanya kita tinggal memilih kambing ataupun sapi tergantung kemampuan kita. Kalau kita 7 orang turunan atau bisa tanggung sendiri dengan untuk berkorbankan orang tua kita ya 7. Kalau kambing 1. Kenapa? Karena secara fikih memang syaratnya kita itu berkorban
kalau sapi 7, kalau kambing 1. Dan yang hari ini yang muncul di masyarakat bahwa satu kambing itu seolah-olah mewakili semua keluarga. Tidak. Jadi syarat sah kurban untuk satu kambing untuk satu orang. Dan secara kesunahan bahwa ketika salah satu dari keluarga kita sudah berkorban, dianggap sudah mewakili, namun pahalanya tetap hanya satu orang. Umpama saya, saudara saya 7, keluarga saya 7, namun saya hanya mampu satu kambing. Jadi kesunahannya diwakili saya, namun keberkahannya diwakili oleh keluarga. Namun tidak mendapatkan pahala dari korban tadi, teman saya. Kemudian jangan sampai kita berkorban itu atau menjadi tidak sah korban itu ketika salah satunya hewannya itu buta, pincang, sakit, sangat tua, itu tidak sah. Makanya hati-hati ketika kita berkorban, cek dulu, kalau bahasa sekarang harus sudah poel, kambing sama sapinya harus poel. Jadi hati-hati ketika kita berkorban, jangan sampai kondisi fisik seperti pincang, buta, atau tua, bahkan sakit itu tidak sah. Namun makruh ketika telinga terpotong atau tanduk patah, itu makruh. Namun tidak membatalkan. Kenapa makruh? Karena sudah tidak sempurna. Namun kan kadang kita tidak sadar, beli di pasar sudah bagus, namun ketika dinaikkan ke mobil untuk diangkut, tiba-tiba tidak sengaja kesandung tanduknya patah, tiba-tiba tidak sengaja turunnya telinganya terpotong. Itu makruh. Makanya kalau bisa ketika kita beli hewan kurban, upayakan ada garansi. Setelah kita bayar, sampai di tempat harus normal. Tapi ada pertanyaan lagi. Tapi kalau tidak berekor gimana? Tidak masalah. Maksudnya ekornya tidak besar, yang penting sudah wujudnya bahwa kambing atau sapi itu secara fisik sudah sempurna yang saya jelaskan tadi, dan itu menjadi hal-hal yang wajar. Itu mungkin Mas Syahid. Nah, selanjutnya seandainya ada orang yang tidak membantu saya berkorban, yang kekurangan biaya untuk membeli hewan kurban, maka diperbolehkan atau tidak mempengaruhi status kurbannya. Dan status bantuan di sini adalah hadiah bagi saya berkorban. Apakah harus izin terlebih dahulu kepada pemilik hewan? Nah, di sini pentingnya komunikasi. Jadi jikalau uang kita harga kambing 3.500.000 ada kambing, sedangkan uang kita 3 juta, boleh kita dibantu. Ini saya bantu kamu 500.000 untuk biar genap, saya terserah sudah berikan siapa enggak. Atau sebaliknya, ketika kita mau berkorban sapi hanya ada 5 orang sekeluarga, hingga kurang 2 orang ingin nyumbang juga bantu, sehingga itu lebih baik, boleh. Karena syarat sapi itu ada 7, jadi bebannya 7 untuk satu sapi itu bebannya, sehingga ini menjadi sempurna karena jelas satu kambing satu bahannya satu orang, sedangkan satu sapi. Dan ingat, yang paling penting adalah jangan sampai daging kambing itu dijual. Bahkan kadang orang itu ngambil banyak dijual. Tentunya pemanfaatannya yang pertama untuk korban itu satu, kita makan sendiri minimal maksimal, bukan maksimal 10%, kemudian sisanya disedekahkan atau dihadiahkan. Dan diupayakan kambingnya hewannya harus gemuk, jangan kurus, apalagi bisa mahal. Itu lebih bagus. Kalau mahal kan mesti kambingnya sudah bagus. Itu yang harus diingatkan. Kerbau dan sapi memiliki banyak perbedaan, Bapak. Bagaimana dengan kambing dan domba? Namun Allah telah merinci penyebutan kambing dan dengan domba, tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dan sapi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 143, apakah boleh berkurban dengan kerbau? Prinsip hewan itu kita boleh berkorban dengan hewan yang setara dengan sapi, onta, sapi, bahkan kerbau. Karena di Indonesia ini banyak macam hewan. Kalau di Arab itu hanya ada onta, ada sapi. Kalau di Indonesia ada semacam spesies yang bernama
kerbau, ya bolehlah, yang jelas sesuai dengan aturan sahnya itu tidak matanya, tidak boleh cacat dan lain-lain. Nah, untuk kita ingin mau berkurban, apakah hewan kurban itu harus jantan atau gimana, Pak? Diupayakan jantan betina, diupayakan jantan, tidak harus. Kenapa? Kalau betina itu agar keberlangsungan ekosistem itu, dan kalau semua yang disembelih dan hewan yang berhubungan betina otomatis akan mengganggu populasi sapi yang ada. Makanya diupayakan sapinya harus sapi jantan sehingga tidak mengganggu populasi yang Mungkin ada sedikit larangan tentang cara berkurban. yang pertama tadi itu tidak boleh dijual, dan kemudian ngambilnya maksimal 10-15% dari daging yang ada, kemudian betul-betul apa ya, distribusinya itu tepat sasaran dan terarah bagi orang yang berhak. Minimal kita dahulukan tetangga, orang terdekat, sehingga betul-betul pemanfaatannya itu tepat dan pas. Menurut pendapat Bapak, manakah yang lebih baik berkurban, ikut purna sapi atau satu kambing? Tetap saya ulang lagi bahwa satu kambing hanya bisa untuk satu orang pahalanya, namun bisa menggugurkan atau dalam artian ya sudah apa ya, mewakili, bukan secara pahala, mewakili kesunatannya. Jadi satu keluarga itu disunatkan untuk berkurban, namun pahalanya tetap nama, bisa namanya bulan. Ya pahalanya kambing itu dapat sebulan saja, keluarga nggak dapat, cuma sudah apa ya, kesunahan keluarga itu sudah tidak ada karena sudah dipahami. Prinsipnya adalah korban yang harus kita lakukan atau apa yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita tidak mengganggu ekonomi kita, sehingga ketika kita sudah berkorban, apa yang kita minta, apa yang kita makan seharian ada. Bolehkah daging kurban itu diberikan kepada orang lain? Sebenarnya kita harus betul-betul mengecek distribusi hewan kurban ini ke siapa saja. Makanya saya tadi bilang upayakan pertama ke saudara, tetangga, fakir miskin, bahkan boleh kepada orang yang jauh dari kita. Tentunya yang miskin itu ya haruslah kita kasih. Tapi kalau kita nggak tahu di mana tempatnya, makanya yang paling penting kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, RT, RW, tokoh terkait, siapa yang betul-betul membutuhkan. Jikalau dagingnya memang cukup bahkan lebih, makanya mari niat berkorban ini selain untuk mencari keberkahan, juga menyambung silaturahmi dengan tetangga, saudara, sehingga tercipta sebuah kebersamaan yang tidak apa ya, yang lama kita tidak bangun karena sibuk kerja dan yang lain. Makanya di Indonesia ini ada 3 momentum yang sangat luar biasa. Pertama, momentum silaturahmi setelah Idul Fitri. Yang kedua, momentum distribusi hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Yang ketiga adalah tradisi-tradisi lokal yang sering dilakukan, yasinan, tahlilan, sarwa dan yang lain, sehingga tercipta media untuk bersilaturahmi dengan yang lain. Mungkin itu saja untuk podcast hari ini. Nah sobat podcast, itulah tadi perbincangan kita tentang makna dan hikmah kurban di hari raya Idul Adha. Kita belajar bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga yang ditentukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan kisah tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk kurban secara fisik maupun kurban dalam bentuk tenaga, waktu dan ego kita relakan demi kebaikan dan ketakwaan. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Husni Mubarak yang sudah berbagi ilmu dan perspektif luar biasa pada hari ini. Semoga menjadi amal jariah dan membawa manfaat bagi kita semua.
Dan tentunya terima kasih juga untuk sobat podcast yang sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Jangan lupa Hari Raya Idul Adha adalah momen yang untuk berbagi, bukan hanya daging, tapi juga kebahagiaan dan kepedulian kepada sesama manusia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat merayakan Idul Adha bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mungkin itu saja penjelasan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.